Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Nur Fadila dari kelas B Ekonomi Pembangunan dengan NIM 220906501013 yang akan membawakan dua materi mengenai inflasi dan pengangguran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas individu di mata kuliah Makroekonomi 1 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Jamil SE MSI. Materi pertama, inflasi. Definisi inflasi secara sederhana adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan harga pada barang lainnya. Dalam konteks makroekonomi, inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya tingkat harga secara umum. Tingkat harga secara umum ini dapat diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen atau IHK. IHK adalah indeks yang menunjukkan bahwa perubahan dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Inflasi dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama ada berdasarkan kecepatan naiknya. A. Inflasi ringan, kenaikan harga dari 10% per tahunnya. B. Inflasi sedang, kenaikan harga 10-30% per tahunnya. C. Inflasi cepat, kenaikan harga 30-100% per tahunnya. Dan D. Inflasi hiper, kenaikan harga lebih dari 100% per tahunnya. Yang kedua itu berdasarkan penyebabnya. A. Inflasi permintaan. Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat, sementara penawaran agregat ini tetap atau tidak meningkat. Yang B. Permintaan penawaran. Inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi, sementara permintaan agregat itu tetap atau tidak meningkat. Yang C. Inflasi imported, yaitu inflasi yang disebabkan oleh harga naiknya harga barang-barang impor. Ketiga itu berdasarkan dampak perekonomian. A. Inflasi modern, inflasi yang tidak terlalu mengganggu perekonomian. B. Inflasi tinggi, jadi ini adalah inflasi yang mengganggu perekonomian tetapi masih dapat diatasi. C. Inflasi sangat tinggi, inflasi yang sangat mengganggu perekonomian dan sulit untuk diatasi. Penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar negeri. Faktor penyebab dari dalam negeri yaitu antara lain peningkatan permintaan agregat. Permintaan agregat adalah total permintaan terhadap barang dan jasa dalam perekonomian. Peningkatan permintaan agregat dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan pendapatan masyarakat, kenaikan investasi, dan kenaikan pengeluaran pemerintah. 2. Peningkatan biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa. Peningkatan biaya produksi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga faktor produksi seperti upah, sewa, dan bahan baku. Yang selanjutnya ada kenaikan pajak. Yang ketiga, kenaikan harga barang impor. Kenaikan harga barang impor dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga barang di negara asalnya, peningkatan tarif impor, dan peningkatan tarif impor. Faktor-faktor penyebab inflasi dari luar negeri antara lain, yang pertama itu kenaikan harga minyak dunia. Jadi minyak ini merupakan komoditas penting yang digunakan sebagai bahan baku bakar dan bahan baku industri. Kenaikan harga minyak dunia dapat menyebabkan inflasi di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Selanjutnya itu ada kenaikan harga pangan dunia. Jadi pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga kenaikan harga pangan di dunia dapat menyebabkan inflasi di berbagai negara termasuk juga Indonesia. Dampak inflasi. Inflasi dapat berdampak positif dan juga negatif terhadap perekonomian. Yang pertama itu dampak positif inflasi, antara lain meningkatnya pendapatan real. Jadi kenaikan harga dapat meningkatkan pendapatan real, yaitu dengan pendapatan tersebut dapat diukur dengan menggunakan nilai mata uang yang konstan. Selanjutnya itu meningkatnya investasi. Kenaikan harga dapat mendorong
investasi karena para investor mengharapkan kenaikan harga juga terjadi di masa depan. Yang selanjutnya itu dampak negatif inflasi, antara lain menurunkan nilai mata uang. Jadi kenaikan harga dapat menurunkan nilai mata uang karena mata uang menjadi kurang berharga. Yang kedua, mengurangi daya beli masyarakat. Jadi kenaikan harga dapat mengurangi daya beli masyarakat karena masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang dan membeli barang dan jasa yang sama. Yang ketiga itu meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Kenaikan harga dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi karena masyarakat tidak tahu berapa harga yang akan berlaku di masa depan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi inflasi. Pemerintah dapat melakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi inflasi, antara lain itu yang pertama kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi antara lain yang pertama itu kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang yang beredar sehingga dapat menekan inflasi. Yang kedua itu penjualan surat berharga pemerintah. Penjualan surat berharga pemerintah dapat mengurangi uang yang beredar sehingga dapat menekan inflasi. Yang selanjutnya itu ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur atau mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini yang dapat digunakan untuk mengatasi inflasi antara lain satu, peningkatan pajak. Jadi jika peningkatan pajak dapat mengurangi uang yang beredar, maka dapat menekan inflasi. Strategi selanjutnya yaitu pengangguran. Definisi pengangguran. Pengangguran sendiri adalah keadaan seseorang yang tidak bekerja, sedang bekerja, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Pengangguran dapat diukur dengan menggunakan rasio antara jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Jenis-jenis pengangguran. Pengangguran dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama berdasarkan status pekerjaan. Pengangguran terbuka. Pengangguran yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung. Pengangguran yang bekerja tetapi tidak optimal, misalnya kurang dari 2 hari dalam seminggu. Selanjutnya itu ada pengangguran musiman. Jadi pengangguran musiman yang terjadi karena perubahan musim. Contohnya itu pengangguran di sektor pertanian. Dua, berdasarkan penyebabnya. Pengangguran friksional, pengangguran yang terjadi karena proses perputaran tenaga kerja, misalnya seseorang yang baru lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian, misalnya perubahan dari sektor agraris ke sektor industri. Pengangguran skills, pengangguran yang terjadi karena fluktuasi ekonomi, misalnya pengangguran yang terjadi pada saat resesi ekonomi. Penyebab pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Faktor-faktor penyebab pengangguran dari dalam negeri yaitu satu, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Jadi pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan angkatan kerja, sementara lapangan kerja tidak bertambah secara signifikan. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian. Perubahan struktur perekonomian dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja di suatu sektor, sementara lapangan kerja di sektor lain tidak bertambah secara signifikan. Yang ketiga itu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti tarif impor dapat mempengaruhi jumlah lapangan kerja. Faktor-faktor penyebab pengangguran dari luar negeri antara lain satu, perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja di sektor yang tidak kompetitif. Yang kedua,
Kebijakan ekonomi global. Kebijakan ekonomi global seperti krisis ekonomi global dapat menyebabkan hilangnya lapangan kerja di berbagai negara. Pengangguran. Pengangguran dapat berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat dan pemerintah. Dampak perekonomian terhadap pengangguran terhadap perekonomian antara lain pertumbuhan ekonomi, menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena berkurangnya jumlah tenaga kerja yang produktif. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan karena pengangguran tidak memiliki pendapatan. Yang ketiga itu meningkatkan kriminalisasi. Pengangguran dapat meningkatkan kriminalitas karena pengangguran tidak memiliki sumber penghasilan yang sah. Dampak pengangguran terhadap masyarakat antara lain menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pengangguran dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena pengangguran tidak memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Meningkatkan stres dan kecemasan. Pengangguran dapat meningkatkan stres dan kecemasan karena pengangguran merasa tidak berguna dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Meningkatkan risiko kesehatan. Pengangguran dapat meningkatkan risiko kesehatan karena pengangguran tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Dampak pengangguran terhadap pemerintah antara lain meningkatkan beban pengeluaran pemerintah. Pengangguran dapat meningkatkan beban pengeluaran pemerintah karena pemerintah harus menyediakan bantuan sosial bagi para pengangguran. Menurunnya penerimaan pajak. Pengangguran dapat menurunkan penerimaan pajak karena pengangguran tidak memiliki penghasilan. Meningkatkan ketidakstabilan politik. Pengangguran dapat meningkatkan ketidakstabilan politik karena pengangguran dapat menjadi sumber kerusuhan sosial. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran antara lain saat itu kebijakan pendidikan dan pelatihan, di mana kebijakan pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Kebijakan ketenaga kerjaan. Kebijakan ketenaga kerjaan dapat melindungi hak-hak pekerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan fiskal dan moneter dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Cukup sekian materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.